Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, nomor hadits 3005, dari sahabat Syuaib bin Sinan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada zaman dahulu sebelum kalian, hidup seorang raja yang memiliki tukang sihir. Tatkala penyihir tersebut sudah lanjut usia, maka penyihir tadi berkata kepada sang raja, 'Sungguh aku saat ini sudah lanjut usia, karena itu datangkanlah kepadaku seorang pemuda yang akan aku ajari ilmu sihir.' Maka didatangkanlah seorang pemuda untuk diajari ilmu sihir tersebut. Suatu saat, ketika pemuda itu berangkat untuk belajar kepada penyihir tua tersebut, di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang rahib, seorang yang beriman kepada Allah di zaman tersebut. Kemudian dia duduk di majelis rahib tersebut dan mendengarkan ucapan-ucapan sang rahib, dan ia merasa takjub dengan pengajaran sang rahib. Maka setiap ia berangkat ke tempat tukang sihir, ia menemui sang rahib dan duduk di majelisnya terlebih dahulu, sehingga ia sampai ke tempat penyihir dalam keadaan terlambat. Sang penyihir pun memarahinya hingga memukulinya dikarenakan keterlambatannya itu. Akhirnya si pemuda tadi mengadukan kejadian tersebut kepada sang rahib. Rahib itu berkata, "Apabila kamu takut akan kemarahan penyihir itu, maka katakanlah, keluargaku telah menghalangiku. Dan jika engkau takut akan kemarahan keluargamu, maka katakanlah, penyihir itu telah menghalangiku." Demikianlah seterusnya pemuda tersebut menjalaninya, sampai suatu hari dalam perjalanan, ia mendapati seekor binatang buas dan besar yang mengganggu dan menghalangi perjalanan para penduduk. Maka pemuda itu berkata, "Pada hari inilah kesempatanku untuk mengetahui, apakah si penyihir lebih utama ataukah sang rahib yang lebih utama." Kemudian ia mengambil sebongkah batu sambil berseru, "Ya Allah, jika pengajaran rahib itu lebih engkau cintai daripada pengajaran si penyihir, maka matikanlah binatang ini agar para penduduk bisa melewatinya dengan aman." Lalu ia lemparkan batu itu, dan matilah binatang buas dan besar tersebut, sehingga para penduduk bisa melanjutkan perjalanannya. Setelah kejadian itu si pemuda mendatangi sang rahib dan menceritakan kejadian tersebut kepadanya. Sang rahib berkata, "Wahai anakku, pada hari ini engkau lebih utama dariku, karena aku telah melihat pada dirimu ada sesuatu seperti yang kulihat. Namun ketahuilah, sesungguhnya engkau akan mendapat ujian. Dan apabila engkau mendapatkan ujian, janganlah engkau memberitahukan tentang aku." Setelah itu si pemuda juga bisa menyembuhkan orang yang buta matanya, orang yang berpenyakit sopak dan mengobati manusia dari berbagai jenis penyakit lainnya. Suatu ketika tersiarlah kabar bahwa salah seorang teman sang raja mengalami kebutaan, kemudian ia mendatangi si pemuda dengan membawa hadiah yang banyak, lalu berkata, "Apa saja yang engkau perlukan akan aku penuhi jika engkau bisa menyembuhkanku." Si pemuda menjawab, "Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, namun Allah lah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Apabila engkau mau beriman kepada Allah maka aku akan berdoa kepada Allah agar Dia menyembuhkan penyakitmu." Maka beriman kepada Allah lah ia dan Allah memberi kesembuhan padanya melalui doa dari pemuda tersebut. Setelah kejadian itu ia mendatangi sang raja dan duduk bersamanya sebagaimana biasanya. Sang raja bertanya kepadanya, "Siapa yang telah menyembuhkan kebutaanmu?" Ia menjawab, "Robku." Raja berkata, "Apakah engkau memiliki Tuhan selain aku?" Ia pun menjawab, "Robku dan Robmu adalah Allah." Mendengar hal itu sang raja murka dan menyiksa temannya tersebut terus-menerus sampai akhirnya temannya tersebut menunjukkannya kepada si pemuda tadi. Kemudian dipanggillah si pemuda itu. Sang raja berkata kepadanya, "Wahai anakku, telah datang berita kepadaku bahwa dengan sihirmu engkau bisa menyembuhkan orang dari kebutaan dan penyakit sopak dan engkau bisa berbuat ini dan itu." Si pemuda menjawab, "Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun namun Allah lah yang maha menyembuhkan." Maka sang raja menyiksanya terus-menerus hingga si pemuda menunjukkannya kepada rahib yang mengajarinya. Kemudian dipanggillah rahib tersebut. Dan dikatakan kepadanya, "Tinggalkan agamamu itu." Namun rahib itu menolaknya, maka sang raja memerintahkan agar rahib tersebut digergaji dari atas belahan rambut kepalanya sehingga terbelahlah badannya menjadi dua. Kemudian didatangkan teman sang raja. Dan dikatakan kepadanya, "Tinggalkan agamamu itu." Namun ia menolaknya, lalu dia pun digergaji dari atas belahan rambut kepalanya hingga badannya terbelah dua. Selanjutnya didatangkan pemuda tadi dan dikatakan kepadanya, "Tinggalkan agamamu itu." Namun ia menolaknya.
Lalu raja menyerahkannya kepada sekelompok pasukan seraya berkata, "Bawalah dia oleh kalian ke gunung dan naiklah kalian ke sana. Jika engkau sampai ke puncaknya, lihatlah apakah dia mau meninggalkan agamanya, jika tidak, lemparkan dia dari atas gunung." Kemudian pasukannya berangkat dan menaiki gunung tersebut. Si pemuda berkata, "Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan mereka sekehendakmu." Tiba-tiba berguncanglah gunung itu dan berjatuhanlah pasukan sang raja. Kemudian pemuda tersebut berjalan mendatangi sang raja. Raja berkata, "Apa yang terjadi pada pasukan yang bersamamu?" Pemuda itu menjawab, "Allah telah melindungi aku dari kejahatan mereka." Kemudian pemuda itu ditangkap kembali dan dibawa oleh pasukan lainnya. Raja berkata, "Pergilah kalian dan bawalah pemuda itu menaiki perahu. Pergilah ke tengah lautan, lihatlah apakah dia mau meninggalkan agamanya. Kalau tidak, tenggelamkanlah dia di tengah lautan." Maka pasukan itu pergi membawanya menaiki kapal. Pemuda itu berdoa kembali, "Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan mereka sekehendakmu." Maka terbaliklah kapal tersebut dan tenggelamlah pasukan sang raja. Kemudian pemuda itu berjalan kembali mendatangi sang raja. Raja kembali bertanya, "Apa yang terjadi pada pasukan yang membawamu?" Ia menjawab, "Allah telah melindungi aku dari mereka." Kemudian pemuda itu berkata lagi kepada sang raja, "Sesungguhnya engkau tidak bisa membunuhku kecuali engkau melakukan apa yang aku perintahkan." Raja bertanya, "Apakah itu?" Pemuda itu menjawab, "Kumpulkan manusia di satu tempat, lalu saliblah aku pada sebuah tiang dan ambillah anak panah dari tempat panahku, kemudian pasanglah anak panah itu pada busurnya dan ucapkanlah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Selanjutnya panahlah aku. Sungguh jika engkau melakukan yang demikian, engkau bisa membunuhku." Kemudian sang raja mengumpulkan manusia di sebuah lapangan dan menyalib pemuda itu pada sebuah tiang. Lalu diambillah anak panah milik pemuda itu dari tempatnya dan meletakkan anak panah tersebut pada busurnya. Dan mengucapkan, "Bismillahirrahmanirrahim," sambil memanah pemuda itu. Ketika anak panah itu mengenai pelipisnya, pemuda itu meletakkan tangannya tepat di pelipisnya yang terluka karena terkena anak panahnya. Akhirnya pemuda itu mati. Melihat kejadian tersebut, manusia serentak berkata, "Kami beriman kepada Allah kepada Tuhannya pemuda itu. Kami beriman kepada Allah kepada Tuhannya pemuda itu. Kami beriman kepada Allah kepada Tuhannya pemuda itu." Kemudian seseorang mendatangi sang raja seraya berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa apa yang engkau khawatirkan sudah terjadi? Demi Allah, apa yang engkau peringatkan sudah tidak berarti, karena manusia saat ini telah beriman kepada Allah." Maka raja murka dan memerintahkan untuk membuat parit-parit besar, atau disebut juga Uhdud, di sudut-sudut jalan dan dinyalakan api padanya. Lalu ia berkata, "Barang siapa yang tidak mau kembali kepada agamanya semula, maka bakarlah mereka di dalam parit-parit itu." Maka mereka pun melaksanakan titah sang raja tadi. Sampai-sampai ada seorang wanita yang sedang menggendong anaknya yang masih kecil, merasa ragu dan mundur untuk masuk ke dalamnya. Maka anaknya itu berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, tabahkanlah dirimu, karena sesungguhnya engkau berada di jalan yang benar." Hadis riwayat Muslim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerca dan melaknat Asyabul Uhdud sekaligus membela orang-orang beriman kepada Allah yang mendapat siksaan karena keimanan mereka kepada Robnya dan karena ketabahan mereka dalam menghadapi siksaan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud.
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Semoga Allah menjadikan kita kaum mukminin yang tabah dalam berpegang dengan tauhid dan sunnah nabinya. Dan semoga sholawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita dan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.